Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Materi hari ini yaitu kelanjutan dari materi yang minggu lalu. Sebentar, saya share screen dulu ya. Yaitu materi hari ini adalah tentang kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Nah, kalau kita ingat-ingat materi minggu lalu, yaitu tentang fungsi manusia atau tujuan diciptakannya manusia, itu yang pertama sebagai Abdullah. Sebagaimana ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Sebagaimana yang Allah berfirman bahwa manusia dan jin itu tidak diciptakan kecuali berarti diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Menyembah Allah itu adalah kegiatan manusia sebagai Abdullah. Kemudian selain sebagai Abdullah yang beribadah tadi, manusia itu punya kewajiban atau punya tujuan lain, yaitu sebagai khalifah fil ardi. Khalifah fil ardi, manusia punya tanggung jawab untuk mengelola alam semesta, mengelola alam yang sudah dianugerahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan umat. Dengan kaidah-kaidah antara lain tidak menciptakan kerusakan. Nah, untuk menjadi seorang khalifah fil ardi ini, manusia juga dibekali dengan berbagai perangkat yang mana membuat manusia menjadi makhluk yang sempurna. Yaitu kalau kita ingat-ingat, yang utama adalah akal. Manusia dibekali akal, tapi tidak hanya akal, tapi juga dibekali dengan hati dan juga hawa nafsu. Yang itu yang mana interaksi ketiganya akan menciptakan manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna. Sebagai manusia yang dilengkapi dengan akal tadi, manusia punya kewajiban untuk mengembangkan, menuntut ilmu, gitu ya. Punya kewajiban untuk menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Sebelum kita masuk ke kewajiban tadi, kita penjelasan tentang ilmu dulu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alama ya'lamu ilman. Alama itu adalah kegiatannya atau pekerjaannya, kata kerjanya mengetahui. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah ilman, ilmu. Artinya kalau kegiatannya adalah mengetahui, lawannya adalah jahlun. Gitu ya. Ibnu Munir berkata bahwa ilmu adalah syarat benarnya perkataan dan perbuatan. Keduanya tidak akan bernilai kecuali dengan ilmu. Maka ilmu harus ada sebelum perkataan dan perbuatan. Maksudnya begini. Paling gampang yang kalian memahami ini adalah kalian tidak akan mendengarkan seseorang kecuali dia punya ilmunya. Kalian televisi gitu ya, stasiun televisi tidak akan menjadikan seseorang sebagai narasumber kecuali dia punya ilmu tentang, dia pakar di bidangnya. Sehingga untuk menjadi narasumber gitu ya, narasumber ini dianggap benar perkataannya gitu ya. Untuk menjadi seorang pakar dan seorang ahli, dia harus punya ilmu gitu. Kalau dia nggak punya pakar, dia nggak punya ilmu, dia nggak akan menjadi, seseorang ini tidak akan menjadi narasumber, tidak akan dianggap sebagai orang yang layak untuk berbicara dan berbuat. Nah, ini makanya ilmu harus ada sebelum perkataan dan perbuatan. Kemudian kalimat selanjutnya, karena ilmu merupakan pembenar niat, sedangkan amal tidak akan diterima kecuali dengan niat yang benar. Ilmu terkait amal perbuatan, terkait ibadah, itu harus kita ketahui sebelum melakukan ibadah tersebut, gitu ya.
kita harus tahu, misalnya untuk sholat ya, kita harus tahu tata cara sholat, kita harus tahu rukun sholat, kita harus tahu syarat sah sholat, syarat sah sholat. Oke, kita harus tahu itu agar sholat yang kita lakukan itu benar, agar niat kita melakukan sholat itu benar, karena di sini disebutkan bahwa amal tidak akan diterima kecuali dengan niat yang benar, gitu ya. Karena kalau niatnya kita itu lillahi ta'ala, kemarin kayaknya wa ma umirtu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yuqimuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, gitu ya. Pokoknya ibadah itu tidak akan dianggap benar kalau kita tidak niatkan untuk memang benar-benar ibadah untuk Allah, lillahi ta'ala, gitu. Nah, ini jadi amal tidak akan diterima kecuali dengan niat yang benar. Oke. Selanjutnya, keutamaan ilmu. Berikut beberapa keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, kelebihan ilmu dibandingkan ibadah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ilmu harus ada dulu sebelum melakukan ibadah itu. Ilmu harus dipelajari dulu, terutama ilmu mengenai ibadahnya. Gitu. Kemudian ilmu tidak terputus lantaran berakhirnya hayat. Kalau kalian pernah tahu ada hadis yang menyebutkan bahwa tidak akan terputus amal manusia, gitu ya, dengan berakhirnya kehidupan dia, gitu ya. Tidak akan terputus amalnya kecuali 3 hal. Akan terputus, gitu ya. Akan terputus amal manusia kecuali 3 hal. Gitu. Yang pertama, saya lupa urutannya, tapi yang 3 itu antara lain sodakotin jariyatin atau sodakoh amal perbuatan jariah, gitu ya. Kemudian doa anak soleh. Yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat. Nah ini, tapi ilmunya ilmu yang bermanfaat, tidak akan terputus kecuali lantaran atau tidak akan terputus hanya karena berakhirnya kehidupan. Nah, kemudian ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Ini akan saya jelaskan ayatnya habis ini. Kemudian menuntut ilmu merupakan ibadah dan akan dipermudah jalan menuju surga. Ini hadis. Ada hadisnya, nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian ilmu itu adalah cahaya kehidupan. Ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Jadi ilmu itu dengan adanya ilmu kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, gitu. Itu maksudnya. Ini anjuran untuk menuntut ilmu. Sebenarnya bukan anjuran, tapi lebih kepada kewajiban ya. Di sini ada hadis yang menyebutkan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya. Mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Jadi tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu, sama. Kemudian hadis selanjutnya ini, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, ya, menuntut ilmu, keluar dari rumahnya, gitu ya, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, hatta yarji, hingga dia pulang. Maksudnya fi sabilillah ini berarti dia, ada yang menyebutkan bahwa ketika dia meninggal itu matinya mati syahid, gitu kan. Ada juga ya, tapi kembali lagi kepada niatnya tadi. Dia niatnya untuk menuntut ilmu itu untuk apa? Kalau diniatkan untuk ibadah ya benar-benar fisabilillah. Tapi kalau niatnya untuk yang lain ya jadinya kayak gitu. Jadi luruskan niat. Kita nggak tahu keluar rumah itu apa yang akan terjadi sama kita. Kalau kalian masih belum berkeluarga yang perempuan, itu berarti salah satunya untuk fisabilillah ya berarti ridho Allah, ridho orang tua, gitu ya. Jadi izinlah salim, gitu ya.
takzim ke orang tua, Bu, Pak mau berangkat gitu ya, kalau memang sekolahnya offline. Nah, kalau online ya permisalan. Nah, kemudian kalau kalian sudah berkeluarga, kalian perempuan, ya berarti minta izinlah ke suami. Jangan sampai keluar rumah tanpa izin suami. Kayak gitu. Kemudian ini utrubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kegiatan mencari ilmu, menuntut ilmu itu adalah kegiatan sepanjang hayat. Dilakukan mulai dari buayan hingga liang lahat. Itu anjuran-anjuran mencari ilmu, ya, menuntut ilmu, bukan anjuran, lebih tepatnya kepada kewajiban. Ya. Nah, ini ayat-ayat tentang keutamaan ilmu. Tugas kalian adalah mencari ini, gitu ya. Kalian kemudian ditulis ayatnya, tulis tangan, gitu. Kemudian kalian ceritakan apa yang kalian ketahui dari ini, dari ayat-ayat ini. Misalnya dari mujadalah, gitu ya. Mujadalah ini ayat tentang bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat, gitu ya, beberapa tingkat dibandingkan orang yang tidak punya ilmu. Ini kemudian Ali Imran, At-Taha, dan Az-Zumar, ini semuanya dikerjakan. Ditulis ayatnya, terjemahannya, kemudian apa maknanya. Itu. Selanjutnya setelah kalian menuntut ilmu, gitu ya, kalian diwajibkan untuk mengembangkan. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan mengembangkan? Mengembangkan ini adalah kalian melakukan sebuah perenungan, melakukan rekonstruksi, gitu ya. Jadi apa yang telah dipelajari selama masa kuliah, kemudian kalian rekonstruksi untuk menjadi sebuah problem solving. Makanya kalian nanti pada saat mau lulus itu diwajibkan untuk membuat sebuah karya ilmiah berupa tugas akhir, berupa skripsi. Kalau kalian tingkatnya magister ya harus bikin tesis, tingkat doktoral ya harus bikin disertasi. Itu wajib. Itu dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kalian sudah belajar nih, belajar terus kan ya, belajar ilmu, kemudian di tugas akhir kalian diminta untuk melakukan sebuah pengembangan ilmu. Jadi diminta untuk bisa lulus, gitu ya, menyandang gelar sarjana kalau di tingkat S1, kalian diminta untuk melakukan pengembangan. Nah, pengembangan ini berasal dari mana? Berasal dari sebenarnya melakukan sistematika ilmu pengetahuan, sistematika ilmiah. Jadi mulai dari mengamati fenomena yang ada, mengamati permasalahan yang ada di sekitar, gitu ya, melakukan identifikasi permasalahan. Kemudian dari permasalahan itu kalian lihat, ditarik di dalam ilmu pengetahuannya kalian, dalam keilmuan kalian, itu solusinya apa. Kemudian kalian mencoba solusi tersebut diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi kalian teliti. Bagaimana hasilnya? Hasilnya ternyata problem solving yang kalian tawarkan itu berhasil. Bisa jadi hasilnya tidak berhasil. Nanti berarti orang selanjutnya yang melakukan penelitian tersebut itu melakukan solusi yang berbeda kalau tidak berhasil. Apabila berhasil juga bisa diterapkan, bagaimana kalau solusi yang seperti ini, solusi yang berbeda. Kalian bisa yang lebih paham itu kalian. Ilmu apa yang bisa sesuai dengan solusi yang permasalahan yang ada. Solusi yang bagaimana. Kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulannya ternyata sukses, ternyata tidak sukses karena begini-begini, sukses karena begini-begini. Gitu. Itu adalah kegiatan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan itu diwajibkan dalam keilmuan kita. Dalam ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya di keilmuannya kita. Selanjutnya, setelah melakukan pengembangan ilmu pengetahuan tadi, itu wajib dipublikasikan. Nah, kegiatan mempublikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan tadi itu namanya kegiatan menyebarluaskan ilmu. Gitu ya.
Nah, di sini ada hadis Rasulullah yang menyebutkan, saya tidak menemukan Arabnya ya. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi kita diminta untuk menyebarkan agama gitu ya. Jadi ketika kalian melihat sesuatu hal yang mungkar ya, idza ra'a minkum munkaro, jika kalian melihat hal yang mungkar, fayughayyir biyadi gitu ya. Jadi kalian punya kewajiban untuk mengubah dengan kekuatan kalian, dengan tangan kalian. Fa'il lam yastati fabilisanih, dan apabila tidak bisa baru dengan cara lain yang lebih soft gitu ya, dengan perkataan. Kalau pertama kekuatan, kalau kalian punya kekuasaan ya ubahlah. Tapi kalau kalian tidak punya kekuasaan ya diingatkan dengan perkataan. Fa'il lam yastati fabiqolbi. Nah, ini yang paling rendahnya iman gitu ya. Kita diminta untuk mengubah dengan doa. Fabiqolbi itu maksudnya dalam hati dengan berdoa. Itu kewajiban setiap orang gitu ya. Kemudian di Quran surat Al-Baqarah ini juga menjelaskan bahwa Allah itu melaknat orang-orang yang tidak mau menyebarluaskan agama. Agama ini kan merupakan cahaya ya, merupakan pembeda antara orang-orang yang tidak sebelumnya mendapat hidayah gitu ya, dengan orang-orang yang setelah mendapat hidayah. Jadi pembeda. Jadi kalau dia sudah mendapatkan hidayah kemudian dia tidak mau menyebarluaskan, ini akan dilaknat. Nih, yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan agama gitu, menyembunyikan agama itu maksudnya dia punya suatu pencerahan gitu, dia punya suatu ide. Kemudian dia tidak menyampaikan ide tersebut ke orang lain, itu termasuk dilaknat oleh Allah. Kemudian ini ayatnya. Jadi kalau kita runut tadi, manusia sebagai khalifah fil ardi dibekali akal. Konsekuensinya dengan adanya akal tersebut, manusia harus belajar, harus menuntut ilmu untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah fil ardi dengan maksimal, dengan optimal. Dia harus punya ilmu nih. Kalau nggak punya ilmu ya nggak bisa optimal gitu. Dia hanya sama aja kayak binatang yang nggak ada kegiatan melestarikan, dia hanya mengambil saja kayak gitu. Nah, kemudian setelah menuntut ilmu, manusia punya kewajiban untuk mengembangkan. Jadi nggak cuma gitu aja stagnan. Kalau stagnan nggak ada perkembangan, jadi sama. Jadi hari ini sama dengan besok. Apa yang didapat hari ini sama dengan yang didapat besok. Kemudian setelah itu mereka punya kewajiban untuk menyebarluaskan. Nah, ini selanjutnya kedudukan ulama dalam Islam. Nih, ulama mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam Islam, dikarenakan fungsinya sebagai tempat rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan keagamaan yang mereka hadapi. Kemudian yang dinamakan ulama menurut Al-Quran adalah yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyah maupun Qur'aniyah. Kauniyah ini maksudnya kalau kita lihat ayat yang menyebutkan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, dalam alam yang diciptakan oleh Allah untuk manusia ini ada tanda-tanda kebesaran. Nah, tanda-tanda kebesaran ini adalah ayat-ayat kauniyah, gitu ya. Sedangkan ayat Al-Quran yang berupa teks itu ayat-ayat Qur'aniyah, gitu ya. Jadi kita disuruh tidak hanya untuk membaca Al-Quran saja, tapi juga mengamati fenomena yang ada. Nah, ini ayat-ayat kauniyah. Jadi kita juga harus peka terhadap lingkungan, gitu ya, peka terhadap kondisi masyarakat, gitu ya. Bukan hanya sibuk sama Al-Quran sendiri, dia coba ngaji aja itu belum menjalankan fungsinya sebagai manusia. Nah, ini ya. Ini ada kata-kata dari Mel Silberman. Kalau saya kenapa masukkan di sini? Karena menurut saya ini
sama gitu ya. Ini sama dengan apa yang kita pelajari seperti ini. Apa yang saya dengar saya lupa. Apa yang saya dengar dan saya lihat saya sedikit ingat. Berarti kan kegiatan manusia pertama belajar itu melalui panca indera. Gitu ya, melalui panca indera itu mulai dari didengar, dilihat, dirasakan gitu. Nah, itu adalah kegiatan belajar manusia. Dia kalau hanya menuntut ilmu saja gitu ya, dia hanya mendengar dan melihat, dia hanya ingat sedikit. Manfaatnya kurang. Tapi begitu diskusikan dengan orang lain, saya mulai mengerti. Jadi mulai terjadi pengembangan ilmu pengetahuan tadi. Jadi mulai ada rekonstruksi, jadi mulai ditata. Karena dengan adanya diskusi itu kan apa yang kalian pahami, apa yang kalian yakini itu kan belum selalu benar. Itu nanti ada diskusi dengan orang lain yang bisa menjadikan ternyata ada pendapat lain ya gitu ya. Saya tidak boleh saya harus menerima pendapat orang lain. Nah, itu terjadi mulai ada pengertian di sana. Selanjutnya, apa yang saya dengar, saya lihat, diskusikan dan saya lakukan, diamalkan, itu saya akan menguasai dan terampil. Tapi kalau saya ajarkan juga ke orang lain, nah ini mulai disebarkan gitu ya, itu saya akan menjadi ahli. Itu tadi. Demikian. Oke. Demikian video materi hari ini saya akhiri. Jangan lupa tugasnya yaitu tadi 4 ayat ya. Itu kalian tulis ayatnya, kemudian tulis terjemahannya, kemudian cari apa itu makna yang terkandung di sana. Apa yang kalian pelajari dari ayat tersebut. Kalian foto, upload di e-study. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.